Mas Tomo kalau bisa dengar kami, boleh fokusin pikirannya jangan keluar dari ruangan ini. Kumpulin energinya Mas Tomo. Mas Tomo dilawan. Apapun yang coba menguasai kepala pikiran dan badannya, tolong dilawan Mas Tomo. Dia udah sadar nih. Udah nyadar ya? Pinjam jarinya lagi dong. Udah sadar Mas Tomo? Udah sadar. Mas Tomo bisa dengar saya ya? Bisa nggak tuh? Dah, selesai. Saya dengar Mas. Kamu udah sadar kan? Sakit ya? Mohon maaf ya. Dia jadi gini loh, setengahnya dia itu makhluk halus, setengah dia itu Mas Tomo. Tadi begitu proses keluarnya emang nyakitin dia ya? Dari badan. Sakit. Sudah baik. Udah, bisa dengar Mau saya. minum air gak nih? Mbak Emma boleh deketin Mbak. Aman nih. Kita bisa ke dalam set. Bisa. Kita ke dalam ya. Mbak Bisa Emma berdiri. takut ya? Mbak Emma gak lagi dari Masih Oh, gemetar enggak, ini. udah bersih. Baru. Masih gemetar. Yaudah, yuk. Ayo, Kita ayo. angkat. Ayo ikutin Roy, Mbak Emma yuk. Kita masuk ke dalam. Apa yang dirasain tadi si Mas Tomo? Baru awal-awal masuk seperti gimana? Ya kayak ini aja apa? Ngerasa panas aja, hawanya panas. Sebelah sana Mas. Ini sekarang gimana rasanya? Kalau panas sih masih ada. Awal panas terus pusing. Tadi kenapa tiba-tiba di situ kayak kesurupan karena ada yang masuk bengong atau memang itu makhluk yang biasa ngikutin Mas Tomo? Ya sebenarnya sih emang saya tadi agak bengong juga sih ya. Bengong. Justru satu, Mas Tomo itu diikuti oleh makhluk gaib yang Iya. jahat. Kamu melihatnya makhluk seperti apa ya Roy? Makhluknya menyeramkan dan justru malah dia tidak tahu ini datangnya dari mana. Tapi ternyata Mas Tomo itu menyimpan rahasia di mana dia itu sebenarnya dijagain sama makhluk halus yang serem. Yang tadi masuk ke dia itu Tuh, makhluk itu. bisa jadi seperti itu ya. Ini sering kayak gitu, tiba-tiba kesurupan gitu. Sering. Belakangan ini sering. Awal ceritanya dari mana? Kenapa tiba-tiba sering kesurupan? Ya sebenarnya sih awalnya dari nyoba-nyoba. Ikut yang hal-hal mistis. Dari nyoba-nyoba. Ikut yang hal-hal mistis. Coba-coba melakukan ritual gitu. Iya. Datang ke mana? Ya jadi awalnya sih orang keluarga saya gitu ya, terutama orang tua saya. Mentang-mentang keluarga saya miskin, gitu keluarga saya orang nggak punya, jadi kesel aja ngedenger hinaan-hinaan dari tetangga, dari teman gitu. Apalagi saudara dekat ya. Jadi kayak yang emang gimana ya buat kesel aja gitu. Buat kesel, buat sakit hati juga. Nah jadi saya berpikir ya gimana caranya untuk buat keluarga saya tuh makin dihargai dengan cara ya itu ikut ritual itu. Nah gitu gimana sih sampai Jadi gini, saya boleh ngerangkum ya ceritanya mungkin ya. Alih-alih ingin pergi ke tempat orang pintar untuk dihargai oleh keluarganya, namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak makhluk yang nempel sama dia tanpa disengaja. Seperti itu bukan? Iya. itu karena ritualnya dia. Makanya nempel. Mbak Emma Waroka, kamu merasakan sesuatu tidak di sini sekarang? Takut aja. Kayak aneh. Semakin kamu takut ya, Nggak itu boleh ya? semakin gampang
Gampang masuk Apa namanya gampang, bukan kesurupan, gampang ke halusinasi. Halusinasi. Jadi ngelihat dia, Pikirannya dipengaruhi iya gitu. kayak ngelihat spidol, ngelihat ular, Oh. kayak gitu hal yang, halusinasi betul. ya halusinasi sih sebenarnya. Saya mau tanya, Roy, makhluk yang kamu gambar ini apakah yang tadi masuk dalam badannya Tomo? Nah, saya mau nanya nih, kebetulan Bayu nanya itu juga. Kamu punya nenek ya? Ada punya kalau nenek. Nenek punya. Ada. Ada. Sudah meninggalkah? Sudah lama. Saya melihat di tubuhnya Mas Tomo, melihat nenek-nenek menyeramkan sekali. Karena mungkin memang sudah apa ya namanya? Sudah meninggal. Tapi it's apa itu namanya? Bajunya Sosok nggak ada, tinggal tulang rusuknya aja itu. Sebenarnya tuh ya si Mas Tomo ini punya simpenan gaib tahu, punya apa namanya kekuatan gaib yang mungkin orang lain nggak punya. Dan kebetulan aja nih neneknya dia ini kayak bisa ngelindungin Mas Tomo dari hinaan, bulian, cacian. Kalau orang yang ngehina dia besokannya langsung kesandung atau kesandung kasus. Oh, sial aja gitu. Iya, kecelakaan mobil, kecelakaan motor. Saya curiga ini nenek ini. Baik dong. Sebenarnya baik, tapi tidak baik buat kita gitu loh. Oh, Kayak, iya. 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 Iya, jadi Baik buat malah dia, baik tidak baik buat Iya. kita. Over possessive. buat dia baiknya. Baiknya buat dia. Tapi justru bisa mencelakai orang lain ya. Iya dong, pasti. Apa yang dikatakan Mas Mas Roy. Roy ya. Betul juga gitu. Jadi ada satu segi positif ya, yang dua segi negatif. Yang negatifnya itu saya mungkin kadang nggak bisa ngontrol diri. Maksudnya? Saya sadar, cuman tangan dan kaki saya itu ya seolah-olah bukan saya yang ngegerakin. Kamu dong kuncinya penggerak. Tapi otak saya sadar gitu. Kadang-kadang saya di rumah sering marah-marah sendiri atau ngelempar barang tiba-tiba gitu. Sebenarnya ya, jujur ya, orang-orang yang diikuti biasanya memang pemarah. Tapi kan kamu punya kontrol dan punya semacam kayak bekas gitu ya untuk tidak marah gitu. Ya, walaupun saya tahu kamu dijagain, tapi jangan jadiin ini alibi. Iya. Ngerti kan, Bay? Jadi sebenarnya dirinya Mas Tomo sendiri yang harusnya mengendalikan, tapi nggak mengendalikan. Jadi seolah-olah dia yang melakukan. Tapi makhluk ini yang bisikin Tomo terus ya. Roy? Iya. Saya pernah ke orang pintar. Ngapain? Pernah ke orang pintar ya gitu, ikut pesugihan supaya Sugihan. cepet kaya. Pesugihan gimana tuh? Sugihan, iya makanya Ya, ada di sebenarnya. suatu tempat gitu ya supaya cepet kaya. Gimana ritual? Berhasil apa? Ya, yang saya rasain sih makin kesini ya nggak ada efek apa-apa ya, itu justru saya malah Marah-marah. sering didatengin yang aneh-aneh gitu. Itu ritualnya gimana sih, Mas Tomo? Ya kayak semacam ikut pesugihan. Iya, seperti gitu. apa yang dilakukan? Ya muja-muja gitu kan, kadang ada yang ke siluman. Maksudnya muja gimana nih? Saya nggak Dikasih ngerti. sesuatu kah atau apa gitu, jimat atau yang untuk dimandiin, disimpan Ya, atau ada pesugihan-pesugihan kayak Ya. apa? Betul, dimandiin. Hah? Dimandiin juga.